Heho Pop gengs! Bisnis.com melaporkan 3.000-an karyawan Holy Wings dirumahkan setelah 12 outlet Holy Wings di Jakarta ditutup. PHK massal yang artinya ancaman menganggur massal. Imbas dari kasus promo kontroversial Holy Wings pada tanggal 23 Juni 2022. Menggratiskan minuman bagi orang-orang yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Naas dipublis di Instagram jadi sorotan warga dan dianggap menistakan dua agama. Postingan pun langsung dihapus. Tapi berhasil diamankan oleh warganet. Tangkap layar postingan itu pun menyebar dengan hebatnya di media sosial. Permintaan maaf pun diunggah oleh akun official Holy Wings. Blunder menyerempet hal-hal yang berbau agama, padahal sudah bagus menjadi tempat adu tinjunya para seleb yang bosan adu bacot di media sosial dan podcast. Kadung basah banyak pihak melaporkan. 24 Juni 2022, Sunan Kalijaga mengutip Pojok 1 melaporkan manajemen Holy Wings ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Mengutip Fajar, Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI Bersatu Makassar mendukung langkah tersebut. Laporan itu masuk hampir bersamaan dengan laporan Ustadz Diri Sulaiman. 25 Juni mengutip Detik, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH DPD IPK Sumut melaporkan pemilik akun media sosial Holy Wings Indonesia ke Polda Sumatera Utara atau Sumut terkait penistaan agama dan Undang-Undang ITE. Mengutip Kompas, GP Ansor Jakarta juga ikut melaporkan. Lalu 27 Juni mengutip Berita 1, giliran Forum Batak Intelektual atau FBI yang melaporkan Holy Wings terkait dugaan kasus penistaan agama. Kasus pun terus bergulir dan telah ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah karyawan Holy Wings di bidang kreatif. Mengutip Kompas, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar dari unggahan poster promo miras di media sosial Holy Wings, kemudian 1 CPU komputer, 3 ponsel, hard disk, dan 1 buah laptop. Logikanya sebagai bawahan, kreasi apapun yang dihasilkan gak bakalan lolos ya ke publik jika gak diketahui dan diizinkan oleh bos. Sedangkan pihak manajemen Holy Wings menganggap bahwa mereka menjadi korban dari tindakan stafnya. Jujur, Holy Wings pun menjadi korban dengan ulah mereka karena 3 orang staf ini. Yuli Setiawan selaku General Manager Holy Wings mengatakan bahwa mereka adalah pekerja yang baru di-hire. Ada yang baru beberapa bulan kerja dan ada yang baru beberapa minggu. Itu baru bekerja 3 bulan, 1 bulan dan 2 minggu. Lanjutnya, ia mengisyaratkan adanya pihak lain yang ingin Holy Wings hancur. Pihak manajemen mengaku kecolongan dengan kreasi stafnya. Sementara ia berkoar-koar, 6 pekerjanya diancam 10 tahun penjara dengan jeratan pasal berlapis setelah dipecat oleh pihak Holy Wings. Lalu siapakah pemilik Holy Wings ini sebenarnya? Karena banyak yang menganggap Hotman Paris dan Nikita Mirzani. Tapi bukan ya, mereka ini hanyalah investor dan pemegang saham kecil. Diketahui bahwa Holy Wings dinaungi PT Aneka Bintang Gading dan pemegang saham tertinggi menurut ulasan Kumparan adalah Eka Setiawijaya, Ivan Tanjaya, Marvin Saputra, Jackie Lee, dan Kevin Sanjaya. Sebenarnya masih ada 500 lembar jumlah saham lagi sih. Meski begitu, hanya 6 orang yang masuk penjara dan ribuan lagi nasibnya nggak jelas. Ya, begitulah dunia kerja. Makin jauh bergulir, 28 Juni aparat Satpol PP segera dikerahkan untuk menyegel 12 outlet di Jakarta, sehari setelah Anies Baswedan mencabut surat izin operasionalnya. 29 Juni, Ridwan Kamil meminta outlet yang ada di Bandung dan Bogor juga ditutup. Dan ditutup untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya. Satpol PP pun bergerak cepat. Sementara di Makassar mengantisipasi kejadian di Jakarta, Wali Kota Ramdan Pomanto menutup sementara Holy Wings Makassar. Sama dengan Sleman, Tangerang, Bekasi, Pekanbaru, Semarang, dan Surabaya. Rata-rata ditutup karena ternyata belum memiliki sertifikat standar izin usaha bar. Nah loh. Berbeda dengan yang di Medan, Wali Kota Bobi Nasution, mantu Pak Jokowi mengutip VOI, baru memberi teguran terhadap manajemen outlet Holy Wings Medan dan memerintahkan agar manajemen meminta maaf ke masyarakat terkait promo minuman keras yang disangka menistakan agama.
Yang kemudian direspon oleh Gubernur Sumut, Edi Rahmayadi, menghimbau kepada bupati atau wali kota untuk menindak tegas, tutup saja. Hollywings Group mempunyai 6 brand dengan 3 utamanya, yakni berupa bar, klub, dan restoran yang tersebar di hampir semua kota-kota besar. Tapi, 29 Juni Kompas melaporkan dari 30 bar Hollywings yang tersebar itu, tersisa 2 yang masih beroperasi, di Batam dan di Manado. Sehari setelahnya, CNN melaporkan hampir di semua wilayah akhirnya ikut menutup outletnya. Rentetan dari promosi kontroversi, tapi penutupan outlet ini sebenarnya tersandung kasus perizinan. Mengutip Detik, Hollywings ternyata hanya memiliki surat keterangan pengecer atau SKP, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 47221 untuk pengecer minuman alkohol, yang artinya bisa menjual minuman tapi untuk dibawa pulang aja. Karena itulah mengutip Tempo, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, sejauh persyaratan izin-izinnya dapat dipenuhi sesuai dengan aturan ketentuan, ya siapa saja yang punya usaha diperbolehkan. Tapi bisa jadi ini akan menjadi babak akhir Hollywings, karena publik udah kenyang dengan kontroversinya. Tidak kali ini aja. Sering dikira restoran ayam goreng, Suara.com merangkum daftar kontroversi Hollywings. Hollywings Kemang pada bulan Februari 2021 melanggar jam operasional saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. 3 Juni 2022, terjadi dugaan pengeroyokan yang mengutip Suara diduga dilakukan oleh 2 orang anggota Polres Sleman terhadap salah satu pengunjung Hollywings. Dan boom, puncaknya adalah kasus ini, blunder. Menyinggung hal paling krusial dan paling kuno dalam diri manusia, agama. Baik, kita tinggal lihat saja kelanjutannya.